Debat kelima Pilpres 2024 diselenggarakan pada Minggu 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Para Capres Republik Indonesia 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu argumentasi sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024. Tribuners, berikut sederet fakta mengenai debat kelima yang diselenggarakan KPU pada Minggu malam. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggunakan bahasa isyarat saat membuka debat Capres terakhir di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 4 Februari. Sebelum menyampaikan visi dan misi, Anies tampak melakukan gestur menunjuk jam tangan yang dikenakannya lalu memutarkan kedua tangannya. Gestur tersebut merupakan bahasa isyarat yang artinya waktunya perubahan. Setelah menyampaikan bahasa isyarat tersebut, Anies kemudian menyampaikan visi dan misinya. Selain menggunakan bahasa isyarat, Anies juga menggunakan beberapa ungkapan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Ambon saat menutup pemaparan visi dan misinya. Sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo, ngadek sacekna nila saplasna, katong bergerak untuk perubahan. Saat menggunakan bahasa Jawa, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengutip ungkapan Jawa, Sopo wani rekoso bakal gayuh mulyo, yang artinya siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya akan meraih kemuliaan. Ungkapan ini digunakan saat ia memaparkan kesulitan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan kesempatan. Ia juga mengucapkan ungkapan bahasa Sunda, ngadek sacekna inilah saplasna, yang berarti konsistensi ucapan perbuatan, kearifan, dan kejujuran. Adapun bahasa Ambon yang digunakan Anies adalah katong, yang berarti kita. Kata ini digunakan di akhir kalimat yang diucapkan Anies. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, pungkasnya. Debat Capres terakhir ini mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal pentas seni dari kelompok teater Butet Kartarjasa yang diduga membuat resah pemerintah. Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi jawaban Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal pertanyaan komersialisasi budaya. Mula-mula Ganjar menyinggung perihal benturan budaya dengan birokrasi. Ganjar menyebutkan sebaliknya birokrat memberikan fasilitas kepada para pelaku seni. Dengan demikian para pelaku seni akan bertumbuh dan proses kreatif berjalan. Ganjar kemudian menyinggung kasus yang menimpa kelompok teater Butet Kartarjasa yang diduga sempat mendapat intervensi karena menyinggung soal politik. Menurut Ganjar, pentas seni yang menyinggung politik boleh karena pemerintah perlu dikritisi. Sebelumnya, pergelaran pentas seni karya Butet Kartarjasa dan Agus Nur disebut mendapatkan intimidasi dari kepolisian. Pertunjukan teater bertajuk Musuh Bebuyutan itu digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Desember 2023 lalu. Butet pun angkat bicara selesai mementaskan pertunjukan teater tersebut. Butet mengatakan ia diminta menandatangani surat pernyataan oleh polisi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak setuju dengan usulan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk memberikan makan gratis demi mencegah kasus stunting. Menurut Ganjar, strategi itu keliru dan terlambat lantaran pencegahan stunting seharusnya dilakukan sebelum ibu hamil. Ganjar menyampaikan agar Prabowo tidak keliru dalam membedakan stunting dan gizi buruk. Namun ia menyebut ide Prabowo Subianto ini sudah terlambat dilakukan. Sebab menurut Ganjar, penanganan anak stunting ada pada tahapan ibu hamil. Ganjar mengaku pemenuhan gizi pada ibu hamil lebih penting, sehingga gizi pada anak di kandungan juga terpenuhi. Lebih lanjut, anak yang dilahirkan pun dalam kondisi sehat dan gizinya terpenuhi. Menarik jauh ke belakang, Ganjar mengatakan langkah pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan juga perlu. Tujuannya ibu hamil sudah ada pada usia layak dengan kesehatan optimal. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membantah tidak setujunya adanya internet gratis dan lebih mementingkan makan gratis bagi masyarakat. Pernyataan ini menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait saat dirinya menyampaikan pidato dalam kampanye di Pontianak beberapa waktu lalu. Mulanya Ganjar menyindir Prabowo soal pernyataannya yang menyebut orang yang ingin internet gratis otaknya lamban.
Dia menyebut bahwa pernyataannya tersebut terkait prioritas kebijakan yang perlu dilakukan kepada masyarakat miskin. Prabowo pun menyetujui adanya internet gratis bagi masyarakat untuk mengatasi ketimpangan digital. Dia menduga bahwa Ganjar tidak secara utuh menyimak pernyataannya terkait mana lebih penting antara internet gratis atau makan gratis. Prabowo mengungkapkan kebijakan makan gratis dapat mengatasi masalah strategis yang terjadi. Diketahui Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyindir Capres lain yang lebih mengutamakan internet gratis ketimbang makan bergizi gratis. Prabowo mengatakan orang-orang seperti itu tidak layak menjadi pemimpin karena otaknya lamban. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai debat terakhir calon presiden sebelum Pilpres 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Tribuners dengan datang ke TPS dan gunakan hak suara Tribuners pada 14 Februari mendatang. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.